Assalamualaikum semuanya teman-teman. Kita jumpa lagi nih di channel YouTubeku THM Ladog. Nah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, pada sore hari ini kita nih sedang melintasi sebuah gunung, sebuah jalan di pegunungan yang namanya adalah Gunung Gelap. Nah, gelap di sini bukan berarti poek ya, bukan berarti gelap ya seperti dalam bahasa Indonesia, tapi gelap ini adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Sunda yang artinya adalah suara geledek atau suara halilintar. Ikuti terus pelajaran kita ya teman-teman. Yuk, moga-moga video ini bisa menghibur teman-teman sekalian. Nah teman-teman, panjang dari Gunung Gelap ini sekitar 7 km. Hampir keseluruhan ruas jalan ini berupa pegunungan, hutan dengan jurang-jurang yang dalam di sisi-sisinya. Nah, secara administratif Gunung Gelap ini terletak di antara Desa Mekarmukti, Kecamatan Cihurip, dan berakhir di perbatasan Neglasari, Kecamatan Cisaumpet. Teman-teman, kebetulan kita sore nih di sini hampir jam 4-an lebih ya, sehingga kabut begitu turun dengan cukup pekat. Jadi kita hati-hati nih di jalannya, dan kemudian juga cuaca mendung, sedikit rada-rada hujan rintik-rintik. Nah, ini hati-hati sekali loh teman-teman di sini, karena di sini nih dulu rawan longsor ya kalau dari musim kemarau menuju musim hujan. Kalau pagi hari atau siang hari, nah view di sini sangat luar biasa indahnya teman-teman ya. Di bawah itu hamparan dari, atau di kiri kanannya itu adalah hamparan daripada perkebunan teh ya. Tapi sekarang karena memang sudah sore dan kabut juga begitu tebal, sehingga keindahannya kita hanya bisa melihat kabut yang sangat yang sangat memutih ya di depan kita. Tapi itu tidak menyurutkan niat kita untuk melalui tempat ini. Gunung Gelap ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Ruas jalan ini sudah dibangun sejak zaman kolonial Belanda untuk menghubungkan daerah Garut dan Pamengpeuk serta daerah-daerah lainnya yang berada di Garut Selatan.
Nah, untuk teman-teman terutama yang dari daerah Bandung Selatan seperti saya, kalau mau menuju laut-laut yang ada di Pamengpeuk seperti Sayang Heulang ataupun Santolo, bisa melalui daerah Pangalengan, kemudian Cisewu, kemudian nanti akan sampai di Ranca Buaya dan pantai-pantai yang lainnya, dan sampai di Santolo ataupun Sayang Heulang. Tapi ada alternatif lain, yaitu bagi teman-teman yang ingin melakukan perjalanan ini melalui jalan kota, yaitu ke Garut. Nah, di sana dari kota Garut itu kita menuju ke daerah Cikajang. Nanti akan bertemu dengan atau melintasi Gunung Gelap. Nantinya sampai di Cisompet, dan nanti ada pertigaan yang menuju ke kirinya itu daerah Miramare, daerah Sansang, kemudian kesananya adalah Cipatujah dan sampai di Pangandaran. Nah, kita melewati jalan arah yang ke kanan, yaitu yang menuju ke Pantai Santolo ataupun Pantai Sayang Heulang dan pantai-pantai yang ada di daerah Pamengpeuk. Nah, teman-teman, kita kembali lagi nih tentang Gunung Gelap. Jadi Gunung Gelap ini terkenal karena kondisi jalannya yang teduh, berkabut, dan cenderung sunyi. Memang sunyi nih teman-teman, apalagi pada saat sore menjelang maghrib itu jarang ada kendaraan yang lewat ya. Sepanjang Gunung Gelap ini dihiasi oleh pohon-pohonan yang besar, kemudian batu-batunya juga besar dan jurang-jurang yang dalam. Jadi pohon-pohon di pinggir jalan itu teman-teman pada bersatu ya, menjalin kesatuan nih. Jadi itu menambah rimbunnya jalan. Nah, kalaupun siang jalan ke sini tidak akan terasa panas karena banyak dilindungi oleh pohon-pohon yang besar dari kiri dan kanan jalan. Teman-teman nih, menurut legenda Gunung Gelap ini berasal dari sebuah legenda zaman dahulu
konon dulunya ada seorang jawara yang sangat terkenal, yaitu dari daerah Pamengpeuk, yang ingin menjajal ilmunya karena selama ini tidak pernah ada yang berani mengalahkannya. Nah, dia mendengar bahwa di Cisompet ada juga seorang jawara yang kahot, yang tidak terkalahkan. Nah, dia kemudian mendatangi Cisompet, kemudian kemudian menantang jawara itu untuk berduel, mana yang akan menjadi pemenang dan mana yang akan terkalahkan. Nah, asalnya jawara dari Cisompet ini tidak melawan, tapi karena terus-terusan mungkin diserang, akhirnya jawara dari Cisompet ini menyatakan iya untuk berduel, tapi di tempat yang jauh dari pemukiman warga. Kemudian teman-teman, duel itu terjadi di puncak gunung yang sekarang namanya adalah Gunung Gelap. Kenapa dikatakan Gunung Gelap? Karena pada saat duel maut terjadi, maka halilintar ataupun gelap ataupun kilat itu saling menyambar, dan itu menunjukkan bahwa kedua jawara sedang berduel maut. Ketika hujan reda dan kilat juga sudah berhenti, maka seorang warga memberanikan diri untuk melihat ke atas puncak. Ternyata di sana tidak ada siapa-siapa. Kedua jawara itu lenyap dengan sendirinya. Menurut cerita sampai saat ini, bahwa kalau di Gunung Gelap terjadi kilat saling menyambar, geledek saling menyambar, dan hujan turun dengan deras, itu tandanya kedua jawara masih melanjutkan pertarungannya sampai saat ini. Itu menurut legenda loh teman-teman ya. Walau alam bisawab, kejadian yang sebenarnya seperti apa kita tidak tahu. Konon juga teman-teman nih, Gunung Gelap ini digunakan untuk membuang mayat-mayat dari korban Petrus ya pada zaman Orde Baru. Jadi Petrus itu adalah jeger-jeger atau preman-preman yang biasa berkeliaran yang mengganggu warga sekitar. Itu ditembak mati, kemudian mayatnya dibuang di sekitaran Gunung Gelap ini. Nah teman-teman, ini menambah keangkeran dari Gunung Gelap ini, sehingga banyak orang yang tidak berani datang ke sini sendirian atau mengendarai kendaraan sendirian, terutama orang-orang kota nih, karena takut dengan mistis-mistis yang terjadi selama ini ya. Itu akan menambah kemistisan dari Gunung Gelap ini. Sudah daerahnya seperti angker, kemudian juga kalau sore turun kabut yang begitu tebal, kemudian di kiri kanan itu pohon-pohon berdiri dengan tinggi, dengan lebat ya, ditambah dengan bebatuan yang besar-besar, dan ditambah juga dengan jurang-jurang yang menganga dalam. Ini menambah rasa takut yang lewatnya. Insya Allah ya teman-teman ya, kalau lewat ke sini jangan sampai lupa untuk berdoa. Teman-teman, sebentar lagi kita sampai ke Cisompet, dan dari sana kemudian ada pertigaan, kita menuju lurus ke arah Sayanggelang. Teman-teman, itu saja rupanya video yang bisa kami sajikan. Mudah-mudahan bisa berkenan di hati teman-teman. Terima kasih yang telah bersedia untuk menonton videoku. Mudah-mudahan video selanjutnya bisa kita sajikan dengan lebih baik lagi. Jangan lupa ya teman-teman untuk dukung channelku THM Ladok dengan cara like, subscribe, dan komennya ditunggu ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You whisper good morning so gently in my ear. I'm coming back to you, baby.